Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Kalian bisa membuka buku paket di halaman 67 ya. Nah, di situ kita akan membaca sebuah teks. Kita baca sama-sama ya. Paman Nina memiliki sebuah peternakan bebek di kampung halaman. Bebek-bebek tersebut dikembangbiakan oleh paman. Bebek berkembang biak dengan bertelur. Bebek yang dapat bertelur adalah bebek yang sudah dewasa. Telur akan menetas dan keluarlah anak bebek. Anak bebek kemudian diberi makan dan dipelihara. Anak bebek pun mengalami pertumbuhan. Ukuran tubuhnya bertambah besar, bulunya juga bertambah banyak. Bebek terus tumbuh hingga menjadi bebek dewasa dan dapat bertelur. Nah, setelah kita membaca teks barusan, apakah kalian menemukan kata-kata tentang pertumbuhan hewan? Kata-kata apa saja itu? Nah, kata-kata pertumbuhan hewan yang ibu temukan adalah tentang ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak, membutuhkan makanan. Iya, apakah kalian menemukan yang lain? Nanti boleh kalian diskusikan dengan orang tua. Tadi bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalian juga nanti bisa berdiskusi dengan orang tua kalian dan mencari informasi dari mana saja sumbernya tentang hewan apa lagi yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, bebek-bebek yang dimiliki paman sedang bertelur. Telur-telur tersebut diletakkan di 3 wadah. Setiap wadah berisi 12 telur bebek. Berapa banyak telur bebek seluruhnya? Di situ ada 3 buah wadah dan setiap wadahnya berisi 12. Jadi tinggal kita jumlahkan, yaitu 12 ditambah 12 ditambah 12 hasilnya adalah 36. Jadi jumlah seluruh telur bebek ada 36. Penjumlahan berulang di atas dapat kita tulis dalam bentuk perkalian, yaitu 3 dikali 12 sama dengan hasilnya 36. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Perkalian itu sendiri memiliki banyak cara. Cara yang pertama adalah perkalian dapat dihitung dengan mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengali. Setelah itu hasilnya dijumlahkan. Contohnya, 16 dikali 4 sama dengan titik-titik. Nah, 16 itu kita uraikan dulu ya. 16 terdiri dari bilangan puluhan dan bilangan satuan, yaitu 10 ditambah 6. Nah, 10 ditambah 6 ini kita kalikan setiap bilangan penyusunnya ini dengan angka 4. Contohnya, 4 dikali 10 sama dengan 40. 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, 40 dan 24 ini kita jumlahkan, yaitu hasilnya 64. Jadi, 16 dikali 4 sama dengan 64. Contoh berikutnya, 156 dikali 3 sama dengan titik-titik. Nah, kali ini bilangannya adalah ratusan, yaitu ratusan itu bilangan ratusan itu terdiri dari bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi 156 itu terdiri dari 100 ditambah 50 ditambah 6. Nah, kalikan setiap bilangan penyusunnya itu dengan angka 3. Jadi 3 dikali 100 sama dengan 300. 3 dikali 50 sama dengan 150. 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, 300, 150, dan 18 ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 468. Jadi 156 dikali 3 sama dengan 468. Selanjutnya, perkalian juga dapat dihitung dengan cara bersusun ke bawah seperti contoh berikut. Di sini angkanya masih sama seperti tadi ya, yaitu 156 dikali
3. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan angka-angkanya mulai dari belakang. Di sini kita kalikan ya. 3 dikali 6. Nah, 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, 18 ini ditulis angka 8-nya dan simpan angka 1 yaitu di atas angka 5. Lalu selanjutnya 3 dikali 5 sama dengan 15. Tambahkan tadi ada simpanan 1 ya di atas angka 15, yaitu 15 tambah 1 sama dengan 16. 16 pun kita tulis angka 6-nya di sini. Lalu simpan angka 1-nya di atas angka 1 di sini. Lalu 3 dikali 1 sama dengan 3. Tambahkan simpanan yang tadi yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita tulis angka 4-nya di sini. Jadi 156 dikali 3 sama dengan 468. Nah, jadi untuk selanjutnya perkalian sifat pertukaran. Artinya, jika kedua bilangan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Contohnya, di sini ada 3 kali 4. 3 kali 4 itu artinya 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 12. Itu sama artinya dengan 4 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi 3 kali 4 hasilnya 12. Nah, selanjutnya di sini ada 5 kali 18 sama dengan 18 kali 5 hasilnya 90. Nah, di sini kita bisa uraikan juga yaitu 18-nya. 18 itu terdiri dari angka 10 dan angka 8. Nah, kita kalikan ya. 5 kali 10 sama dengan 50. 5 kali 8 sama dengan 40. Nah, 50 ditambah 40 hasilnya adalah 90. Jadi, 18 kali 5 hasilnya 90. Lalu selanjutnya di sini ada sebuah gambar. Nah, selain bebek, ikan juga ternyata berkembang biaknya sama ya, yaitu dengan cara bertelur. Nah, ikan ini masuknya ikan hias ya. Ikan hias memiliki warna-warna yang indah. Nah, ikan hias dapat dibuat dengan gambar yang indah sesuai kreasi kalian. Nah, kamu dapat membuat sebuah gambar atau karya dekoratif. Karya dekoratif itu apa? Nah, karya dekoratif adalah karya seni pada kertas atau pada benda tertentu yang berfungsi sebagai hiasan. Jadi, salah satunya adalah ya ini, gambar ikan hias. Ini bisa kita kreasikan dan diberi warna sesuai keinginan kalian. Nah, inilah yang disebut dengan karya dekoratif. Kalian juga bisa membuka contohnya di halaman 70. Nah, itu kalian bisa berkreasi semau kalian. Ada gambar ikan yang dimulai dari bentuk oval, lalu dikasih ekor, dikasih sirip, dan terakhir bisa kalian beri warna sesuai keinginan kalian atau sesuai kreasi kalian. Kalian bisa menggambar itu nanti dengan orang tua kalian ya. Lalu kita selanjutnya adalah melanjutkan pembelajaran di pembelajaran kedua. Masih tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita lanjutkan ya. Kalian bisa membaca teks di halaman 72. Yaitu di situ ada gambar seorang anak yang bernama Deli. Deli memelihara 2 ekor kelinci di rumahnya. 1 ekor kelinci jantan dan 1 ekor kelinci betina. Deli memelihara kelincinya dengan baik. Deli selalu memberi makan dengan teratur. Kelinci Deli pun tumbuh sehat dan lincah. Kelinci yang sudah dewasa dapat berkembang biak. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kelinci bertubuh kecil dan berambut halus. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh kelinci tidak berubah bentuknya. Hanya ukuran tubuhnya saja yang bertambah. Rambut yang menutupi tubuhnya juga semakin lebat. Gerakan kelinci juga semakin lincah.
Kelinci dewasa dapat meloncat dan berlari kencang. Deli senang bermain bersama kelincinya di halaman. Nah, di situ setelah kita membaca teks tadi tentang pertumbuhan dan perkembangan kelinci, coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, bagaimana cara kelinci berkembang biak? Kalau tadi ada bebek dan ada ikan, itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu yang kedua, apa saja perbedaan anak kelinci dengan kelinci dewasa? Nah, tadi kita menemukan kata yaitu kelinci kecil, ukuran tubuhnya kecil dan rambutnya dan berambut halus. Sedangkan kelinci dewasa adalah tubuhnya sudah semakin bertambah ukurannya, rambut yang menutupi tubuhnya semakin lebat, dan semakin lincah juga larinya, meloncatnya. Nah, itulah perbedaan antara kelinci kecil atau anak kelinci dengan kelinci dewasa. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana cara Deli merawat kelincinya? Bagaimana? Ada yang tahu? Iya, Deli selalu merawat kelincinya, memberinya makan secara teratur sehingga kelinci Deli dapat tumbuh dan berkembang. Nah, di sini juga kita akan membaca tentang percakapan Deli dengan Nina. Nah, Deli memiliki peliharaan kelinci, sedangkan Nina memiliki kucing. Nina dan Deli memiliki peliharaan yang berbeda. Nah, meskipun memiliki peliharaan yang berbeda, Deli dan Nina tetap berteman baik. Selain kegemaran terhadap hewan peliharaan, kemampuan setiap orang juga berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kita mengingat kembali pembelajaran yang kemarin bahwa kita harus menghargai perbedaan. Nah, menghargai perbedaan ini merupakan salah satu contoh dari sila yang keberapa coba? Iya betul, dari sila yang kedua. Nah, saling menghargai akan menciptakan kerukunan. Jadi, ketika kita bisa saling menghargai dengan teman, maka kita akan hidup rukun dengan teman kita. Nah, di sini ada sebuah percakapan, kita baca sama-sama ya. Nina, dapatkah kamu mengajariku berhitung seperti yang tadi ibu guru jelaskan? Ada yang kurang aku mengerti? Nina pun menjawab, tentu Deli, kapan kita mau belajar bersama? Deli menjawab lagi, pulang sekolah nanti kamu bisa tidak Nina? Kalau bisa nanti aku ke rumahmu. Nina menjawab, aku bisa Del, jam berapa kamu mau ke rumahku? Kebetulan aku juga mau menanyakan pelajaran tentang membuat kalimat. Ada yang aku kurang mengerti, kamu kan pandai dalam bidang itu. Deli juga berkata, mungkin sekitar jam 2 siang, Nin. Nina menjawab, baiklah, Deli, sampai ketemu di rumahku ya. Kata Deli, baiklah Nina. Nah, dari percakapan yang ibu bacakan barusan, kita bisa melihat ya, ada dua orang anak, yaitu Deli dan Nina, yang memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, coba kalian diskusikan apa kelebihan Nina dibandingkan Deli? Apa kelebihan Deli dibandingkan Nina? Lalu, apakah kamu setuju dengan sikap Deli dan Nina? Nah, di sini bisa kita pelajari ya. Tadi Nina kemampuannya adalah Nina pandai dalam Nina berarti pandai dalam berhitung, sedangkan Deli pandai dalam bidang bahasa, yaitu membuat kalimat. Nah, jadi ketika mereka memiliki perbedaan tentang kemampuan, mereka bisa saling membantu, yaitu dengan cara saling mengajari teman. Jadi ketika teman kita belum pandai berhitung, kita bisa mengajari teman kita yang pandai berhitung. Dan misalnya ketika ada teman kita yang belum pandai dalam bidang bahasa, seperti membaca atau membuat kalimat, kita pun bisa
saling membantu. Nah, apakah kalian setuju dengan sikap Nina dan Deli? Tentu setuju, karena mereka saling melengkapi perbedaan, mereka saling melengkapi kekurangan dari kemampuan masing-masing. Nah, sudah selesai pembelajaran kali ini. Di sini ada beberapa soal. Kalian bisa menyalin soal ini di buku tulis kalian. Bisa kalian salin dalam bentuk jawabannya saja. Di nomor 1, kalian bisa melihat gambar dan menjelaskan. Nomor 2 juga kalian bisa menggunakan cara perkalian yang kalian anggap mudah. Lalu yang ketiga, ini adalah soal yang harus kalian kerjakan dengan cara bersusun ke bawah. Jika dalam pengerjaan soal ini kalian mengalami kesulitan atau masih ada yang belum kalian pahami, jangan malu untuk bertanya ya. Kalian boleh bertanya kepada Ibu Mira atau kepada Ibu Nurul. Nah, selesai pembelajaran kali ini. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan lupa tugasnya juga langsung dikirimkan untuk kelas Al-Mu'minun dikirimkan kepada Ibu Mira, dan kelas Asyam dikumpulkan kepada Ibu Nurul. Jangan lupa sholat 5 waktu dan tetap menjaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.